Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi jemaat semua. Hari ini kita kembali dalam ibadah minggu kita, namun untuk kali ini kita masih ibadah dari gereja ke rumah kita masing-masing. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita langsungkan dengan kusuk, agar supaya itu bisa kita lakukan. Mari kita hening sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Nama minggu kita adalah Jubilate, dari bahasa Latin yang artinya bersukacita, sebuah ekspresi kegembiraan oleh karena kebesaran, kemurahan, dan perbuatan Allah. Tertulis dalam Mazmur pasal 66 ayat 1, Allah adalah agung, mulia dan bermurah hati, penuh kasih setia. Jalan-jalan Tuhan sulit kita tahu dan perlu waktu yang lama bagi orang-orang, namun yang selalu rendah hati serta bersekutu dengan Tuhan, yaitu mereka yang tabah, sabar dalam Tuhan. Mereka akan merasakan dengan jelas kebesaran, kemuliaan, kemurahan Tuhan. Mereka yang mampu mengucap syukur sekalipun dalam menghadapi kesusahan. Mereka mampu bersyukur seperti perkataan mengucap syukur dalam segala hal. Ya Tuhanku, Tuhanku, pelihara hatiku kepadamu dengan kemuliaan-Mu. Walaupun di saat ujian, di saat pergumulan, dan mungkin di saat kesusahan dan kesedihan melanda, izinkan aku yang sering mengandalkan pikiran ini tidak akan berlindung kepadamu. Apalagi saat keruntuhan datang, terlalu diri dan mau meremehkan yang lain. Kiranya kami dalam keadaan Tuhan bimbing. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa mengasihi hidup kita. Kita bernyanyi.
Kita serahkan ibadah kita ini agar dipimpin oleh Allah dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu dalam segala perjalanan hidup kami yang penuh dengan liku-liku, dan sering kami bingung tidak mengerti kemana dan bagaimana kami menghadapinya. Tuhan, Engkau tempat kami bersandar. Hibur dan kuatkan kami dikala kami datang kesesakan, dan berikan hati yang bersyukur dikala kami dalam kegembiraan, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada ibadah kita hari Minggu Jubilate terambil dari Amsal pasal 13, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi dari nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan.
Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa dan janji Allah. Ya Tuhan kami yang penuh kasih dan karunia, dalam pengharapan kepadamu kini kami datang memohon penguatan, pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, tataplah kami seisi rumah ini, kasihanlah kami. Tuhan, kami sering mengandalkan kekuatan kami, pengetahuan, bahkan apa yang kami miliki menjadi penentu kapan kami perlu datang kepadamu. Sering kami tanpa memikirkan kasih dan pertolongan-Mu, memikir-mikirkan hal-hal yang kami hadapi, lalu kami puas dan bangga diri jika kami masih memiliki sesuatu, dan kami sering takut dan kadang hampir putus asa kalau sesuatu yang kami butuhkan hampir habis atau tidak ada. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, tataplah kami seisi rumah ini, kasihanlah kami. Bahkan di saat kami Engkau luputkan dari kesesakan kami, hampir kami lupa bahwa Engkaulah yang menolong kami. Padahal saat kesesakan itu menghampiri hidup kami, kami panggil-panggil Tuhan, Tuhan, dan sesudahnya kami kadang langsung lupa dan bahkan kadang menjadi bangga diri, seakan kami bisa melaluinya karena kehati-hatian dan kebaikan kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, tataplah kami seisi rumah ini, kasihanlah kami. Minggu ini, Minggu Yubilate, Minggu untuk bersukacita karena Tuhan
namun kami belum bisa memahami kenapa kami bersuka cita, sementara kami masih bergumul, sementara kami masih mengalami ketakutan dan kegelisahan oleh karena wabah, sementara kami masih mengalami ketakutan dan kegelisahan oleh karena wabah. Tuhan, banyak kami tidak sadar bahwa adapun kami hingga saat ini, di saat wabah menggerogoti kesehatan dan kenyamanan serta ketenangan, semata-mata keberadaan kami karena izin dan perkenan Tuhan. Adapun kami masih bisa bersama-sama melakukan aktivitas sehari-hari secara bersama-sama, itu karena Tuhan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, katakanlah kami, dan kami seisi kami, kasihanilah kami. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu Jubilate hari ini, tertulis pada Efesus pasal 5, dimulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 kita bernyanyi. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 4. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, saat ini HKBP Philadelphia ada dalam pergumulan bersama-sama dengan negara kami dan juga kota kami dalam upaya memutus penyebaran virus corona. Maka kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Gereja Tuhan berupaya untuk memberikan apa yang bisa disampaikan kepada jemaat Tuhan, di mana Bapak dan Ibu bersama dengan anak-anak mereka saat ini sedang ada di dalam rumah untuk bersekutu, untuk beribadah, melaksanakan kebaktian minggu. Berkati setiap rumah, berkati setiap anggota keluarga, berkati ibu dan bapak, berikan kepada mereka wibawa yang daripada-Mu. Sebentar firman Tuhan yang akan menyapa kami, dan firman ini akan bergema kemana-mana. Biarlah Engkau Tuhan memberkatinya agar tidak kembali dengan sia-sia, menjadi sebuah kekuatan dan juga menjadi sebuah perubahan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, bersabdalah, karena kami umat tebusan Engkau kasihi sudah siap mendengarkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati, akal dan pikiran kiranya beserta kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita saat ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16. Akan kita membaca secara bergantian, dimulai daripada ayatnya yang ke-31 dan pada ayat yang terakhir yang ke-36 kita akan bersama-sama membacanya. Mari kita memperhatikan Alkitab kita. Demikian juga Bapak Ibu kekasih di rumah bersama dengan anak-anak, ikutkan baca Alkitabnya semuanya. Saya mulai dan dilanjutkan bersaut-sautan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gunung laut serta isinya, biarlah berliat-liat padanya dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita tetap mentaati pemerintah kita, di mana himbauan daripada pemerintah agar kita melaksanakan ibadah di rumah. Kalaupun pada saat ini kita mengadakan ibadah dengan tidak seberapa orang dan kita tetap memperlengkapkan diri kita dengan masker, bukan berarti kita ragu dengan penyertaan Tuhan, bukan berarti kita tidak percaya kepada kekuatan Tuhan, tidak demikian. Tapi kita sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan juga memelihara kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kita harus mempersiapkan masker ini. Dan saat ini kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing, kita ikuti ibadah ini, dan saya harap supaya ibadah ini tidak ditonton melalui YouTube di kamar mandi atau di tempat tidur, tetapi dilaksanakanlah ibadah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca tadi itu, atau yang sudah kita dengarkan itu adalah merupakan sebuah bagian daripada kehidupan Raja David, di mana ia memberikan sebuah kesaksian di tengah-tengah pergulatan kehidupan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan, dia masih mampu mengatakan syukur dan bersukacita kepada Tuhan, sebagaimana nama minggu kita hari ini Jubilate, bersukacitalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi bersukacita di tengah-tengah pergumulan tidak segampang mengatakan atau tidak semudah membalikan tangan. Perlu sebuah kedekatan kepada Tuhan, perlu sebuah keintiman kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan berbuat seperti itu. Saudara-saudara kekasih, sesungguhnya orang percaya harus mampu di tengah-tengah kepedihan kehidupan, bahkan waktu derita mendera kehidupannya, dia harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita
membuka firman Tuhan daripada kitab Ayub, kita melihat di sana bagaimana Ayub mendengarkan kabar-kabar dari orang-orang yang membawa berita. Pertama-tama ada pembawa berita pada saat kakak beradik ada 10 orang di rumah yang paling sulung, anak-anak Ayub sedang mengadakan jamuan. Kalau mungkin orang Batak mengatakan arisan seama, mana arisan sekeluarga. Namun pada saat itu mereka sedang berkumpul di sana, tetapi ada seorang pembawa berita kepada Ayub mengatakan bahwa terjadi sebuah malapetaka, lembu sapi sedang membabat dan keledai betina sedang merumput, dan di belakangnya datang orang mengambil dan merampas daripada kambing domba serta lembu sapi tersebut. Belum keluar yang memberikan berita itu, sudah datang lagi pembawa berita yang kedua yang mengatakan bahwa ada angin ribut lalu kemudian menimpa unta-unta dan semuanya mati. Kemudian berganti lagi informasi yang datang badai, lalu rumah di mana anak-anak Ayub yang sedang berkumpul itu bersekutu itu, yaitu pada rumah anak yang paling sulung, lalu kemudian menimpa rumah itu, ke-10 anak Ayub itu mati. Berita itu disampaikan kepada Ayub. Kalau kita mengatakan dalam pepatah Melayu sudah jatuh di timpa tangga, istilah apa yang mau kita katakan kepada peristiwa ini? Karena bertubi-tubi permasalahan ini. Dan mungkin secara kemanusiaan kita akan berkata, saya tidak mampu berkata syukur kepada Tuhan. Tetapi akan terjadi saudara kekasih. Ayub mengatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya bahwa saya datang tidak membawa apa-apa ke tengah dunia ini, bahwa saya pun kembali nanti dari dunia ini tidak akan membawa apa-apa. Itu dikatakan oleh Ayub itu di situ. Saya ulangi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih, mampukah kita berkata seperti itu di tengah-tengah kepahitan kehidupan kita? Oh, mungkin itu kita katakan ya alami. Mungkin itu kita katakan sama seperti wabah. Mungkin itu kita katakanlah bencana alam. Lihat dalam perjanjian baru, pada saat Silas bersama dengan Paulus sedang mengabarkan Injil di Filipi, lalu kemudian ada seorang ahli tenung yang mengganggu pelayanan mereka, lalu ahli tenung itu didoakan, kemudian roh yang menumpang dalam kehidupannya keluar. Karena memang sebelumnya bahwa roh tenung itu menjadi sesuatu mata pencarian daripada majikan si pemelihara, sehingga dia merasa dirugikan dan dia menghasut warga Filipi dan berkata bahwa orang ini datang memberikan ajaran yang baru yang menyesatkan kita. Terjadi huru-hara, kemudian Silas dan Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Bukan hanya dimasukkan dalam ruangan, tetapi kakinya dipasung dengan kayu yang kuat. Apa yang terjadi saudara kekasih jika kita membuka firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul tersebut, maka kita akan melihat bagaimana Silas dan juga Paulus pada tengah malam mereka dikatakan di situ bernyanyi memuji Tuhan dan mereka berdoa. Bayangkan, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi ia karena melakukan pekabaran Injil, tetapi dia ditangkap. Tapi mereka memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Pada malam itu juga terjadi gempa dan pintu-pintu terbuka, termasuk pasu yang mengikat daripada kaki Paulus dan Silas terbuka. Saudara-saudara kekasih, efek daripada itu apa yang terjadi? Lalu semua orang-orang dalam penjara itu dikatakan di situ mendengarkan ujian itu, dan penjaga kurungan itu menjadi takut, hendak menghunuskan pedang ke dalam tubuhnya untuk membunuh diri. Tapi apa dikatakan oleh Paulus? Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia tidak membiarkan penjaga penjara itu untuk membunuh diri, tetapi dia berkata, jangan engkau susahi hidupmu, kami masih di sini. Karena sempat dia takut, Paulus dan Silas sudah keluar, dan semua tawanan-tawanan dalam penjara sudah sempat keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Penjaga penjara tersebut menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, begitulah di tengah-tengah kehidupan ini, bagaimana kita bersukacita di tengah-tengah pahitnya hidup ini. Harus bisa.
Dan ingat, dampak daripada sukacita di dalam Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dampaknya luar biasa. Kalau Silas dan Paulus itu tadi, mereka berbuat seperti itu, ada pertobatan yang baru kepada orang lain. Satu lagi, ada kelepasan bagi kehidupan mereka, dan mereka akhirnya dibebaskan, kembali bisa di alam terbuka menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, demikianlah Daud yang bersyukur di tengah-tengah kehidupan mereka dan mengimani adapun pergumulan hari lepas hari setelah mereka selesai berhadapan dengan orang-orang Palestina, dan kemudian mereka mengambil tabut perjanjian. Kemudian tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu adalah sebagai simbol bagi mereka akan kehadiran Allah di dalam persekutuan mereka. Dan tabut perjanjian itu mereka anggap adalah sebagai identitas daripada mereka. Isi tabut perjanjian itu, saudara kekasih, adalah itu 2 log batu, kemudian dikatakan ada manna, ada juga yang mengatakan ada di sana tongkat Harun yang pernah bertunas. Tetapi ingat juga bagaimana proses dan bagaimana pemahaman orang-orang Israel tentang tabut perjanjian. Pada saat tabut perjanjian diangkat untuk menyeberangi Sungai Yordan, tabut perjanjian itu berada di posisi di atas daripada Sungai Yordan. Sungai Yordan berhenti. Pada saat mereka hendak merebut kota Jeriko, 7 kali mereka berkeliling tabut perjanjian di depan. Pada hari yang ke-7 maka tembok Jeriko hancur. Begitulah pemahaman iman mereka tentang tabut perjanjian. Saudara-saudara kekasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun di tengah-tengah kehidupan kita ini menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak penderitaan. Di tengah-tengah kepedihan kita, apakah mungkin karena anak, apakah mungkin karena ekonomi, apakah mungkin kita tidak bisa lagi berbuat dan terbatas oleh karena memang sekarang ini terhadap lockdown, stay at home, apakah oleh karena itu kita menjadi menderita? Banyak sekarang pergumulan-pergumulan yang terjadi, saudara kekasih. Di tengah-tengah itu orang percaya diminta untuk apa? Untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sebab apa? Sukacita itu membuat kita menjadi panjang umur. Sukacita itu membuat kita menjadi luput dari berbagai penyakit. Maka dikatakan oleh Salomo, hati yang gembira adalah Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di tengah-tengah persekutuan kita yang belum kunjung selesai, dan saya juga masih berpikir panjang, sampai kapankah persekutuan kita tidak bisa kita laksanakan di tempat-tempat ibadah kita. Kita tidak tahu sampai kapan. Malah saya semakin ragu dalam kehidupan untuk kelanjutannya, artinya tentang wabah ini. Bahwa wabah ini apakah berhenti dalam waktu dekat, saya ragu. Sebab apa? Orang-orang belum sadar sesungguhnya. Orang-orang masih banyak keluar tanpa mempergunakan masker, tanpa mempergunakan sanitizer, tanpa mempergunakan perlengkapan diri. Seakan-akan tidak ada masalah. Namun walaupun demikian, saudara-saudara kekasih, kita tidak menjadi mengikut seperti mereka. Namun sebaliknya juga, kita juga jangan terlalu khawatir seperti itu. Sebab memang diakibatkan daripada virus corona ini ada lagi virus-virus yang lain. Apa itu? Virus kepanikan. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus, virus kepanikan itu jangan sampai menyusup ke dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah masuk dalam kehidupan kita, virus kepanikan, maka susah. Maka akan semakin sulit kehidupan kita. Pada saat ini kita kembali dalam minggu jubilade, di mana kita tidak bisa bersama-sama bertatapan muka, Bapak Ibu kekasih, remaja, nakosa, sekolah minggu dan anak-anak. Kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, tapi biarlah dengan persekutuan di rumah masing-masing ini saling menguatkan kita satu sama lain. Sebenarnya ada juga positifnya di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Saya yakin dan percaya setelah dimulai ibadah bersama-sama di rumah, ada pembagian tugas. Mungkin si bapak yang membaca khotbah, minggu depannya si ibu, mungkin minggu depannya lagi si anak. Mungkin juga demikian membawa doa. Yang tidak biasa membawa doa menjadi biasa membawa doa. Saudara-saudara kekasih, mungkin inilah yang dikatakan oleh HKBP, revitalisasi penginjilan. Inilah mungkin yang tidak disadari, tetapi sebuah visi daripada HKBP, di mana HKBP saat ini mengalami bukan hanya HKBP, tetapi Kristen secara menyeluruh, ibadah di rumah-rumah yang tidak pernah terlaksana selama ini. Satu. Kedua, Bapak Ibu kekasih, apapun pergumulanmu, menurut kami itu adalah berat, tetapi bagi Tuhan itu adalah kecil. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Maka firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita supaya sukacita kita itu lengkap di tengah-tengah daripada pergumulan kita. Angkatlah tangan kepada Tuhan dalam pergumulanmu, maka Tuhan akan turun tangan dalam permasalahanmu, dan Tuhan akan campur tangan. Semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan dan akibatnya menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih firman Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kami. Bapa dalam sorga, pergumulan kami tidak hanya sebatas kesehatan, tetapi juga ikut masalah ekonomi. Dan mungkin juga Tuhan akan menyusul masalah sosial dan politik di tengah-tengah bangsa kami. Tapi sebagai gereja Tuhan, kami ikut ambil andil di dalam tanggung jawab secara batin dan rohani. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah bangsa dan negara kami, terutama presiden kami. Engkau berikan hikmat dan bijaksana kepada beliau, presiden yang kami hormati, agar Tuhan menjaga dia dalam segala ketetapan dan keputusan yang diambil bersama-sama dengan jajaran di dalam timnya. Kiranya Engkau berikan hikmat dan bijaksana. Demikian juga Bapa di surga, biarlah Engkau berkati gereja agar menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia, semua suku dan bangsa dan agama. Kiranya Engkau yang mengizinkan kami untuk bersatu hati melihat kembali kondisi ini, agar kami semakin merendahkan hati di dalam kehidupan, agar kami mengerti bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Secara khusus Tuhan, orang-orang percaya kepadamu, biarlah menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, secara khusus HKBP Philadelphia, Engkau berkati Tuhan, Bapak, Ibu, anak. Engkau berkati juga Tuhan, orang-orang yang bergumul oleh karena dampak daripada kebijakan pemerintah kami stay at home, maka mata pencaharian menjadi terhenti. Tuhan kiranya membuka tingkap-tingkap di langit atas upaya pemerintah kami Tuhan untuk menyebarkan dan menyalurkan bantuan sosial. Kiranya Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang menjadi bahagian dan alat daripada penyebaran tersebut, agar tepat kepada tujuan dan sasaran yang membutuhkan. Bapa dalam surga, berkatilah ibadah kami dalam minggu jubilate saat ini, tanggal 3 Mei 2020. Berkat-Mu melimpah buat semua, baik yang bergumul dalam kesehatan oleh karena terganggu, demikian juga para medis yang ada berjuang pada saat ini untuk merawat para pasien yang terkena virus corona, yang tidak bisa bertemu dengan keluarga. Bahkan Engkau berkati juga mereka yang sudah terjangkit virus corona, yang saat ini sedang dalam pengobatan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Saat firman Tuhan didengarkan, biarlah kiranya Tuhan mereka berkata amin dalam kehidupannya. Maka tiba waktu yang Tuhan rencanakan, mereka akan pulih kembali ke rumah mereka masing-masing. Pulihkan bangsa kami Tuhan, berikan kepada kami keselamatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dan kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dengan not Kidung Jemaat 440 di Balai Topan Dunia dalam versi kondisi kontekstual saat kita sekarang. Kita bernyanyi. Yesus pertahanan
sotos osaki Sayo makalito haki. Nos junjung mahina Yesus tumatano batoni Dikano Digoruho Ay Yesus tumatano batoni Odoni sa delek nai. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk mewakili kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap keluarga, setiap rumah, bahkan yang mengikuti ibadah ini yang ada dalam pekerjaan, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Marilika Saluna, Nagaribara Ijaru, Marang Ipakadedoa, Bener Mahita. Selamat hari Minggu.